Tes turun. Masih 4 jam. Apanya? Tersisa waktu save-nya. Oh, siap. Aman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kebetulan lagi di Bandung. Kemarin habis kejuaraan Piala Pangdam ya, Pangdam 3 Piala Siliwangi. Pangdam 3 Siliwangi. Hampir ditampung di Tronesia. Ini Tronesia, guys. Sekolah lempar pisau resmi pertama di Indonesia. Oke. Yes. Sekarang dengan Kang Asep Teddy. Beliau adalah pendiri, pencetus ya. Pendiri. Gimana Kang? Tronesia ini awal mulanya gimana Kang? Awal mulanya bikin sekolah lempar pisau dan kampak Tronesia itu lebih karena melihat perkembangan olahraga lempar pisau yang semakin meluas, semakin banyak peminat, tetapi kemudian saya lihat masih minim di dalam metode pengajaran atau pelatihan yang terstruktur. Nah, berangkat dari situ kita coba-coba bikin metode untuk pelatihan, berbagai teknik, beberapa tahapan gitu. Dan kemudian kenapa tidak bikin sekolah formal saja? Dalam arti memang kita bikin dari awal ini sebagai sebuah lembaga pendidikan, edukasi berarti ya, non formal untuk melatih skill, keterampilan dalam olahraga lempar pisau dan kampak. Kalau kita lihat, salah satu yang mendorong itu kalau kita lihat misalnya untuk olahraga yang sudah sitel ya, yang sudah mapan, kayak panahan, itu banyak. Apalagi sekolah bola kan, sekolah panahan aja, akademi banyak. Sementara yang menekuni pelatihan di bidang lempar pisau, olahraga lempar pisau notabene baru, apalagi belum diakomodir oleh komite nasional seperti KONI gitu, itu belum ada. Sehingga dari situ kalau tidak diawali, ya kenapa tidak oleh kita diawali. Akhirnya saya coba mencetuskan untuk mendirikan sekolah itu. Tahun berapa Kang berdiri? Resmi berdirinya kalau berarti kan? Resmi berdiri tahun 2021. Setelah COVID maksudnya? Setelah COVID. 2021 kita bikin akte pendirian segala macam gitu. Dan kemudian tempat di sini. Menariknya tempat di sini nih. Ini ada ceritanya, sejarahnya. Waktu itu saya masih kebingungan loh, bikin sekolah tempatnya di mana. Ini kebetulan yang punya tempat ini adik kelas waktu kuliah. Zaman kuliah, sama-sama kuliah, sering ada kegiatan bareng tuh waktu zaman kuliah. Nah kemudian dia ngikuti juga, ternyata kegiatan saya ketemu, ternyata suka juga. Ditambah anaknya juga suka untuk olahraga lempar pisau. Saya ketika saya sampaikan itu, udah pakai aja tempat di rumah saya. Kebetulan rumahnya segede gini, halamannya representatif, garasi bisa dibuka, mobil dikeluarin, dipakai buat indoor, jadi ada 8 lane itu kalau di garasi itu. 8 lane indoor. 8 lane untuk latihan. Kalau yang di sini cuma paling 2-3 lane lah kalau dimaksimalkan untuk umum. Nah, akhirnya pakai tempat sini. Dan sampai sekarang. Berarti udah berjalan 4 tahun. 4 tahun ya. Masuk 4 tahun. Berapa anggota sekarang? Awalnya itu berapa anggota tuh? Awal tuh lebih ke yang punya anaknya, yang punya rumah berarti si Yasri ya, Yasri, Pulki, kadang-kadang Pulki masih belum tertarik tuh, si Ajeng apalagi adiknya. Anak saya yang tertarik tuh si Fatan sama si Haun lah, yang tertarik untuk olahraga lempar pisau. Kita awali aja, dimulai aja gitu, mulai aja dari yang ada. Kalau peresmian kita undang tuh teman-teman dari Delempis yang sebagai komunitas di Bandung yang cukup lama, kita undang datang. Kebetulan waktu itu saya ada hubungan juga dengan Kopassus, Pusdikpasus. Ada di situ legenda lempar pisau Kopassus, Pak Encun almarhum. Nah, Pak Encun tertarik. Kemudian saya tawarin, Pak mau nggak jadi pembina di sekolah saya? Oh mau. Pak Encun tuh masuk. Jadi kalau lihat di Kemenunkam, pembinanya Pak Encun, masih Pak Encun pembinanya. Kita belum salah satu pembinanya Pak Encun. Dan Pak Encun itu termasuk yang rajin latihan. Seminggu sekali dia dari Cangkorah naik motor ke sini. Usia berapa? Usia udah di atas 60, udah pensiun. Datang ke sini. Padahal dia legenda lempar pisau. Karena tertarik apa?
saya ingin belajar teknik no spin. Seminggu sekali tuh, bayangin usia di atas 60 pakai motor dari Cangkora pada Larang datang ke sini. Berapa jauh tuh kan perjalanan? Itu 30 kiloan ada. 30 kilo. 30 kilo. Bolak-balik berarti 60 kilo Bandung Garut. Nah, terus pernah saya ke Pancun, yang menarik. Orang tua nih. Pak, Bapak tuh nggak usah ke sini, kasihan, jauh-jauh. Biar saya aja ke sana. Enggak, saya pengen belajar, kata dia. Nggak apa-apa, saya ke sana. Bapak di situ ada tempat buat latihan. Saya bawa pisau, saya ke sana, saya ajarin Bapak. Kalau memang buat tertarik benar-benar. Jawabannya apa? Teddy, kata dia, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu luar biasa itu. Padahal seorang yang sudah dikenal sebagai legenda lempar pisau di Kopassus. Tapi ketika ada sesuatu yang baru yang dia merasa ini saya harus bisa, dia mau menempuh jalan jauh, tidak dengan serta-merta. Ya udah datang aja ke sini ajarin saya, enggak. Bahasanya gitu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi biar saya yang datang ke sana. Legend nih ngomong. Legend yang ngomong gitu. Sebelum sakit itu. Yas. Sini. Sini Yas. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Bayu. Mau pergi kan? Ya? Sini. Ngobrol sini dulu. Ngobrol dulu ini. Wawancara dulu. Nanya-nanya ini nih. Klub, kamu yang tahu tentang klub. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang latihan variasi dari anak-anak yang ikut latihan ya, dari anak-anak, anggota ya, remaja, belum anggota. Belum. Kalau anggota kan sudah lewat fase latihan, mereka tertarik jadi anggota, jadi member di klub. Nah itu Yasri yang tahu tuh. Terus ngembang ke Sako dan lain sebagainya, Yasri yang tahu lah kaitan itu. Kalau saya lebih fokus di sekolahnya, ngembangin gitu. Jadi kalau yang latihan, ada yang latihan privat. Yang paling tua yang latihan privat selain Pak Encun itu Pak siapa sih? Yang sudah sepuh nih, 70 tahun lebih. Pak Safi'i namanya. Pak Safi'i. Privat Musmin? Si Prasmi. Orang dia dulu latar belakangnya menwa. Senior banget tuh. Senior banget. 70 tahun lebih datang ke sini. Tiap pagi seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Dia sempat belajar tuh 2 paket ya, karena privat, ikut full spin sama kemudian kampak. Nah, keburu apa waktu itu ya? Udah lama juga ya, Kak? Udah lama juga. Ini pintu ini nih, kenang-kenangannya nih. Pintu ini nih. Ini dari Pak Sapi itu. Ini nggak ada pintunya soalnya ya. Saya bawa pintu aja. Nah, dia pasang bawa. Dia lebih banyak jadi apa ya? Orang tua ya, jadi kayak orang tua ke anak-anak. Ke anak-anak ya jadi kayak orang tua aja kan. Tapi ikutnya dia tetap ikut reguler. Sekarang anggota berapa Indonesia? Berapa anggota? Klub. Ketua klub. Sekolah dan klub bedanya apa nih? Beda. Kalau sekolah lebih ke fokus ke pelatihan, tidak harus selalu jadi anggota. Oh gitu. Makanya ada yang pernah nanya. Paket gitu ya. Ada yang pernah nanya. Kalau saya bisa nggak ikut belajar di Indonesia? Bisa. Kendalanya apa? Nggak ada kendala. Silahkan. Kalau ikut belajar. Kalau ikut klub ya harus terikat dengan aturan klub. Betul. Kalau orang itu sudah jadi anggota klub di klub tertentu ya nggak usah ikut jadi daftar anggota. Tapi cukup belajar ilmunya aja, yang ngambil sekolahnya aja. Ngambil apa, gitu. Dan ada yang belajar di sini kemudian mereka bikin klub sendiri, ada. Ada yang ikut belajar di sini bikin klub, kemudian klubnya lebih banyak aktif di Lempiknas, ada. Dan kita nggak mempersoalkan, karena kita tidak berdiri sendiri sebagai sekolah. Kalau klubnya sendiri ya anggota dari Porlempika. Tapi kalau sekolahnya sendiri berdiri sendiri, nggak terikat dengan Porlempika. Kalau total, maksudnya kira-kira dari dulu sampai sekarang yang sekolah banyak berapa kira-kira? Banyak ya. Banyak sih. Kalau klub banyak. Kalau klub member klub. Kalau klub tuh kan ada di tahun 2020 ya. 2022. 2022 lah. 2022 awal. Ya 21-22 lah ya. Pegang sih belakang. Oh iya. Oke. Klub tuh ada tahun 2021 atau 2022 lah ya. Ya setiap tahunnya nambah terus ya anggota. Cuman untuk yang aktif paling sekitar 40-an lah ya. Yang aktif pelatihan. Yang aktif ya. Cuma kalau untuk total dari awal itu hampir 100. Banyak kalau yang ikut klub tuh. Ya biasalah kayak
di mana ya? klub yang lain. Klub-klub lain gitu. Ada Olahraga. ya. Biasa lah, klub lain mah nggak nyampe 40. Nggak. Maksudnya tingkat keaktifannya. Ah, iya. Ya, kadang ada yang setahun terus kesananya udah nggak lagi. Ya sekedar pengen tahu aja biasanya kan. Cukup yang senang-senang aja. Senang-senang aja. Cuman peningkatan itu drastis ketika ada AIM Games sebetulnya. Iya nih, Oh iya itu. Indonesia nih. Peningkatan drastis itu. Momen Sama ini, kalau anggota range usia, kebanyakan usia berapa? Usia Karena muda dulu sih. Kemarin kalau U15. U15 U15. itu Iya, nggak Bang. pernah absen kan? Iya, Pasti ada. terus. Ya, ya. Tapi kemarin Piala Pangdam U15 1 2 3 Mas Perak perunggu tiga-tiganya dari Indonesia semua. Ini tadi Yasri. Oh iya, Lupa. perkenalkan nama saya Yasri. Yasri Ajri. Yasri Ajri. ketua. Ya, ketua klub dari tahun kemarin sih baru. Klub peralihan. Yang menarik di sini nih ini AIM game-nya nih Lumayan. sesi terakhir 3.315 USD dapatnya guys. Sesi sebelumnya berapa? Sebelumnya ini kan yang Ini peningkatan. Ini Lebih rendah dari sini. Iya. akhir tahun ini yang 3.000 sekian juga. awal tahun itu 4.000 malah 4.000. 4.000. dari semua anggota ya itu. Ini dari Indonesia. Tinggal iuran. Ya, iuran. Kalau tadi masalah kalau pengajaran yang Sekolah. pengajaran yang sekolah itu semua teknik diajarkan atau ada paket-paket tertentu? Paket-paket. Paket tertentu. Paket-paket. Tenaga pengajarnya sekarang. Tenaga pengajar. Kalau tenaga pengajar tuh yang sudah tersertifikasi Tronesia itu sebetulnya yang berhak itu 3 orang. Coba aja itu. Tapi yang satu udah nggak aktif. Jadi yang sekarang yang punya sertifikat pengajar Tronesia itu baru 2 orang. Yasri sama Haun. Mau. Kedua. Itu untuk full spin, pisau, kampak, sama no spin. Itu baru 3 orang. Mungkin kebutuhan untuk pengajar itu tinggi. Iya. Sebetulnya tinggi. Artinya makanya kalau yang privat tuh kebanyakan masih di-handling sama saya pribadi. Kalau yang privat tuh handle sama saya pribadi. Biasanya kalau saya nggak bisa baru yang lain. Gitu. Kalau pelatihan kita ngisi keluar, nah itu mereka udah dilibatkan. Udah ini ya, udah ada ininya ya, udah ada struktur udah apa ada. maksudnya? Betul. Udah ada yang Satu lagi, tapi bukan di klub di sini, tapi dia siswa di sini dulunya, yang dari Sumedang. Abdul Zikri pasti tahu. Oh ya, Nah, Abdul Zikri. Abdul Zikri belajar di sini. Zikri terutama. Kalau Abdul sempat di BPPT, BLPT di Delempis. Ya, Abdul. Abdul Agi sempat di sana. Itu juga sekarang aktif di klub. Kalau Abdul Zikri itu latihan di sini. Terus kemudian dia bikin klub Pengprop malah Pengcap di Sumedangnya. Pengcap di Sumedangnya, terus bikin klub juga Insun Medal klubnya di Sumedang. Ogoy ya belajar di sini juga, tapi dia aktif di sana. Nah, Ogoy itu masuk ke apa sih? Pramuka Wana Bakti, pengembangan keanggotaannya. Lempar pisaunya. Jadi masuk ke Pramuka. Jadi dia aktif di Pramuka Wana Bakti, ngenalin tuh ke Pramuka Wana Bakti. Tertarik ya bikin klub lah dari Pramuka. Udah mulai merambah ke ke daerah lain. Ke daerah lain. Dari yang pernah belajar sini. tapi mereka bawa klub sendiri kan. Klubnya sendiri, Pengcapnya juga sendiri, tapi sanat keilmuannya ke Indonesia. Kalau berbicara sanat keilmuan. Tapi baru di full spin sama kapak. Abdul sekarang yang mulai nambah latihan. Half spin, tapi dia lebih tertarik half spin daripada no spin. Ya sudah, half spin nggak apa-apa. Belajar bertahap. Usia peserta termuda, anggota termuda SD ya, kelas berapa? Termuda. Berapa tahun? SD kelas berapa sih? Kemarin sih paling pemuda sih. Siapa ya? Paling muda ya kemarin. Yang paling muda itu umur 12 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun paling muda. Paling muda itu. Nah, untuk anak-anak ini yang ikut bergabung, biasanya kan kalau kami di Jogja kan harus ada persetujuan orang tua. Oh iya, sama. Sama ya? Sama. Pasti ada. Mau sekolah mau klub sama. Ya. Sekolah juga harus didampingi oleh orang tua. Klub juga harus persetujuan orang tua. Nah, kebetulan ada beberapa kasus gini. Orang tuanya awalnya belajar lempar pisau nih. Terus anaknya tertarik
ya anaknya dibawa ke sini. Jadi ada di sini yang anggota klub tuh awalnya orang tuanya terus anak. Ada yang anaknya orang tuanya nganter-nganter terus nyoba-nyoba Orang jadi tuanya ikutan. ikut. Nah, kayak gitu. Ya, itu efek baiknya lempar pisau, guys. Jadi apa namanya, usia itu sebetulnya Tidak aja. untuk orang-orang tua ya sebenarnya ini bukan olahraga yang menyeramkan sebetulnya ya. Atau Terbukti memang dengan pelatihan dengan metode yang benar, usia di atas U15 saja udah U15 prestasinya udah bagus, bisa bagus gitu 12. loh. Di Jadi atas memang yang tua juga bisa. kadang memang di luar, saya sendiri lah ngalamin di Kalimantan Barat itu, ketika saya bilang olahraga lempar pisau, oh bahaya. Tolong dengarkan dulu penjelasannya, jadi jangan bilang bahayanya dulu gitu. Saya ke sekolah Nah, belum saya jelaskan apa itu Apa lempar itu? pisau, baru saya mau memperkenalkan nih olahraga lempar pisau. heeh. Alasan untuk menolak itu udah terlihat jelas. gitu. Iya, betul. Ini olahraga yang positif, olahraga terukur, berprestasi, bahkan Betul. bisa sampai menghasilkan duit. Uang. Betul. Iya, Betul. kayak gitu jadinya. Tapi teralami juga di Bandung. Kaitan masalah masuk ke sekolah. Kita beberapa kali diundang oleh sekolah. Terakhir saya pernah presentasi di Darut Tauhid. Presentasi Pesantren sekolah itu ada sekolah. SMK-nya, ada SMA-nya, ada SMK-nya. Di Darut Tauhid. Diminta presentasi, saya datang ke sana, saya ceritakan tuh sejarah lempar pisau, olahraga lempar pisau sebagai olahraga edukasi. Olahraga lempar pisau bukannya sekedar melempar pisau dan menempel di target, tetapi lebih ke media untuk pembentukan karakter. Karena itu olahraga edukasi. Betul. Dari sisi penjelasan itu, welcome. Nah, pertanyaan terakhir yang menjadi kendala itu gini, ini sudah diakui oleh KONI belum? Ya. Itu yang jadi persoalan. Karena harus diakui ya memang perjalanan kita belum nyampe ke situ. Ya. Sebetulnya semua olahraga tidak ada diakui KONI dulu. Iya, ada Pasti proses. mereka ada proses dulu sebetulnya. Cuma kalau sekolah biasanya bertanyanya begitu. Sehingga mungkin kalau sekolah berpikirnya kan bisa jadi jalur prestasi kalau udah diakui dan sebagainya. Tapi sehingga jadi kendala. Untuk anggota-anggota di sini yang sekolah ya, terutama sekolah yang berprestasi otomatis dia dapat piagam dan lain-lain kan. Itu sudah dipakai kan? Pakai belum untuk sekolah? Dipakai. Sudah dipakai. Ya sudah dipakai itu. Sudah dipakai. Dan bisa ya untuk Bisa, melewati betul, jalur prestasi kan. Dipakai dan bisa. SMA. Tapi secara umum kan masih belum. Biasanya orang nanyanya gitu. Kalau sekolah, pihak sekolah nanyanya gitu. Udah menjadi anggota KONI belum? Tapi kalau lihat kalau ngejarnya ke ekskul apa maksudnya? ya. Ekstrakurikuler. Tapi kalau dari untuk naik sekolah ke daftar sekolah itu kan, meskipun belum di KONI, mungkin dari bentuk piagamnya udah bisa meyakinkan ya, ada apalagi ke juara 1, juara 2, ya, juara 3, ke Jurnas itu kan, ya. Terus piala kayak Piala Pangdam, Piala Panglima, Piala Panglima sebelumnya. Itu udah poin banget ya, betul. Buat kita. Itu. Terus lagi guys, ini uniknya di Indonesia ini terbentuk gugus depan ya, pramuka ya. Jadi menjadi bagian dari pramuka ini. Minta tolong dijelaskan mana nih? Panjang nih. Jepit ya. Nah, untuk pramuka sendiri itu didirikan tahun 2023 ya sebetulnya. Ya awalnya berangkat dari banyaknya harapan sebetulnya kan ya, dimana pramuka dengan keahlian gitu ya, masing-masing keahliannya, keterampilan ya, sebetulnya keterampilan bidang lempar pisau itu belum ada gitu sampai saat ini, sehingga berangkat dari itu kita bagaimana bisa gitu untuk mengadakan minimalnya gugus depan dulu. Di balik harapannya juga ingin mengadakan sako gitu ya. Sako lempar pisau di provinsi sebetulnya kan pengennya. Cuman itu ada persyaratannya berbagai. Kalau nggak salah itu 3-5 sekolah gitu ya. Tapi memang menurutku ya lempar pisau ini kalau cari kedekatan yang paling dekat pramuka. Ya, betul. Alam. Betul. Dan ini pengembangan diri kan. Ya, betul. Sehingga ketika ada di SKK itu khusus
lempar pisau gitu di gugus depan Indonesia School of Throwing Knife and Nah, Axe akhirnya ini. bisa jadi kan secara official, secara resmi kan Official, jadi sebuah resmi. gugus depan Iya, di sini. dapat nomor betul. kita. Dapat nomor. gugus depan. Itu prosesnya gimana? Prosesnya ya, Sampai dari yang memutuskan Kuarnas apa? Kuaran. Kuaran. Memutuskan, oh oke nih, Bisa. lempar pisau bisa nih menjadi bagian dari keterampilannya pramuka gitu. Sampai Ya. akhirnya dibikin gugus depan sendiri, Betul. khusus khusus lempar pisau. Lempar Ya. pisau. sebetulnya pengajuan itu tadi ke Kuaran dulu ya. Awalnya itu Kuaran dulu. Kuarti ranting. Kuarti ranting. Di sini itu Penyilekan. kuarti rantingnya Panyilekan. Nah, sebetulnya Panyilekan itu sendiri lagi menurun gitu secara kepramukaannya gitu di masyarakat di sini. Sehingga untuk Kuaran sendiri menjadi poin plus lah gitu. Bagaimana anak muda itu masih bisa berbaur gitu lah dengan masyarakat di sini, ya. berprestasi juga di sini. Seperti itu sih sebetulnya. Apalagi lihat apa kehidupan apa ya, sosialnya lempar pisau ini di Bandung terutama Ya, betul. gede banget. Ya, betul. Ya, Ramai. itu juga sih. Masif lah sebetulnya. Dan pramuka juga sudah apa ya? Kalau di gugus depan itu sudah banyak sosialisasi sebetulnya, udah ke pernah di Taman Pramuka gitu ya tahun 2023 itu sempat membuka stand gitu di sana khusus untuk mengenalkan lempar pisau dan antusias dan banyak antusias, hampir yang ada di buku tulis itu sekitar 300 Buku siswa tamu. gitu, buku tamu itu. Siswa Ya, itu coba. Kebetulan itu tuh ada apa ya namanya tuh? Jambore gitu ya kalau nggak salah ya, di sana tuh di Taman Pramuka itu. Jadi ada ulang tahun pramuka nasional gitu di sana, mengadakan event untuk berkunjung kepada tiap standnya gitu, dengan apa namanya keterampilannya dari tiap titik-titik tersebut gitu. Macam-macam lah di sana. Iya. Kemarin kita kalau di Jogja tuh sebetulnya ngisi acara apa kalau kemah Sabtu Minggu itu apa? Persami itu, ya. Udah berapa kali kita memang untuk mengisi apa kayak mengisi materi lempar pisau gitu, tapi setelah itu ya sudah nguap aja gitu. Ya. Untuk di Jogja sendiri bahkan kita waktu itu pernah ngisi ini apa acaranya HW itu Waton di Malang itu peserta 1.350. Banyak ya. Hari pertama itu masuk semuanya nyoba nih 700 orang. Itu mulut udah template aja Victor ngomongnya. Pengendali masanya Victor itu udah masuk ramai itu. Ya. Beberapa daerah memang tertarik sebetulnya, ada yang tertarik, cuman memang dilalah yang tertarik itu daerah yang kita tidak punya temennya lempar pisau di situ gitu. Jadi justru malah tempat-tempat yang potensi ada lempar pisaunya, ya balik lagi nguap gitu aja. Dik, itu Dik. Sayang itu. Iya, sayang nguap gitu aja. Sayang. Kalau untuk ngebentuk gudeg sebetulnya syarat tuh ada syarat nama gugus depan, anggota, kepengurusan. Cuma yang namanya kepengurusan memang ada tuntutan harus ada ini Mabigus. Ya, betul. Harus ada Mabigus. Pembina gugus depan. Nah, pembina gugus depan itu harus orang yang pernah mengikuti KMD, kursus mahir dasar, salah satu bentuk kursus yang diadakan di Gerakan Kepramukaan. Nah, kebetulan anggota klub Tronesia itu ada guru, dia itu guru dan pembina pramuka. Pembina pramuka di salah satu SMP negeri di Bandung. Nah, dia punya sertifikat KMD dan paham tentang itu. Nah, itu yang kemudian ngedorong. Ada semacam gitu. Jadi gayung bersambut. Jadi yang hubungan ke sana, sekarang malah dia ngambil KML ya, kursus mahir lanjut. Karena untuk pengembangan ya butuh latar belakang itu, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjut. Kebetulan ada anggota Tronesia, guru, dan kemudian tertarik dengan ide itu, akhirnya nge-support tuh untuk bikin sako.
yang diawali dengan mendirikan gugus depan. Dan sudah terbentuk Sako. Belum. Tapi gugus depannya sudah. Gugus depannya udah. Sudah. Kan kalau satu Sako, satu Kuaran itu satu Sako di Kuaran tuh harus ada 3 ya? Ya, harus 3 gugus depan. Harus ada 3. 3 gugus depan. Kalau di Kuarcap itu harus ada 3 kota kabupaten. Tapi sekarang berkembang lah. Ya, mudah-mudahan berkembang. Kemarin ada acara apa sih? Upacara. Yang di mana? Yang di sini ya? Di sini kemarin posting. Kalau itu waktu di postingan tuh lagi buat semacam bendera itu ya. Tiang bendera. Jadi buat kaki 3 itu. Ya sambil belajar juga kan pesertanya anggotanya juga masih muda-muda ya. Jadi sambil belajar untuk membuat tiang bendera. Jadi kalau sekolah lempar pisau tuh gini Mas Bay. Sekolah lempar pisau itu mereka mendapat materi kepramukaan, baris berbaris, semapur, morse, pokoknya tali temali, semua materi kepramukaan. Khasnya Sako adalah lempar pisau. Itu khasnya. Sako tuh kayak gitu. Dan sebetulnya dia itu tadi lempar pisau dengan pramuka tuh dekat. Dekat, betul. Alam. Alam. Dekat betul. Kegiatan outdoor. Pengembangan diri. Ya. Padahal dari dulu kan anak kecil siaga aja udah bawa pisau. Iya. Pisau Garuda. Pisau Garuda. Pisau mainan juga. Iya, SMP udah dikasih. Udah. Udah, penggalang udah punya. Harapan kita sebetulnya pramuka bisa mengadopsi Betul. pisau sebetulnya. Harapannya itu. Menjadi satu olahraga ketangkasan. Ketangkasan. Ya, Betul. Jadi salah satu kalau di pramuka yang saya tahu tuh ada TKK ya, tanda kecakapan khusus. Ini Ya, TKK itu ya, ya betul. Masuknya ke TKK, tanda kecakapan Lempang khusus. itu. Ya. Suatu kebanggaan itu Wah, teman-teman. banyak banget. Sampai bentuknya bulat, kotak, Iya. satu lagi Segitiga. Segitiga. tiga emang dia. Ya harapan kita itu, guys, untuk lempar pisau berkembang ya ke segala lini lah. Karena ini olahraga positif sebetulnya, sangat positif. Sangat positif. Olahraga rekreasi, Berprestasi, edukasi, olahraga prestasi. Iya, betul. Dan di Indonesia sekarang sudah ratusan anggota ya. Gitu. Wah, Pelempar banyak itu udah ratusan banget sebenarnya. Betul banyak. Cuman kita berharap juga masyarakat umum lah yang belum paham tuh sebenarnya ini olahraga aman sebenarnya, olahraga yang kalau kita Dilakukan sesuai dengan SOP sangat aman. sangat bermanfaat. Betul. Gitu. Ini Diki salah satu anggota sini ya? Ya, salah satu anggota. Salah satu Anggota. Salah atlet satu IM Game. ya, Diki style. Ngeluarin dikit style-nya. Udah berapa lama Ki di sini? Ikut kalau di IM Game. Ikut di Indonesia. ikut di Indonesia dari tahun 2002 ya, 2002, 2001, 2021. Satu Anda masuk usia berapa? Dari tahun 2021 Di situ juga baru gabung. Kita mau ngeluarin motor dulu. 2021. 2021 Oh, ikut Langsung kelas klub reguler atau ya? Kelas reguler. Oh, Enggak, kelas kelas reguler. reguler. Kelas reguler full spin. full spin. Situ teh ya nyoba-nyoba kayak gimana sih lempar pisau teh. Setelah tahu dan alhamdulillah tertarik. Terus ikut-ikut juga IM Game. kejuaraan ya, termasuk salah satunya IM Game juga. Ternyata lumayan juga. Lumayan juga. Pengaruhnya gede lah, ada Iya. ini. Motivasi lain sih. Jadi Betul. IM Game itu games yang diadain oleh pelempar sih, Rick. Pelempar besar di Amerika. Reklamber. Hadiahnya uang tunai dan ada pisau-pisau juga ada sih ya. Ada Dulu. paket. Sekarang uang tunai toh. Sekarang untuk itu Uang tunai toh. Dan nilainya cukup gede. Fantastis. Gede. Gede ya? Mau kemana Ceng? Mana aja? Mau main. Ih, Jawaban yang oh my. mau main. Lagi Fardian lagi.
Ada Sekalian. lagi Iya ngerjain dong, apa? beliau kan kuncinya sini, Yang buka pintunya yang itu. buka pintunya, yang buka pintu Tronesia. Itu sama kayak kejadiannya itu sama kayak Waalaikumsalam. Salam, hati-hati Jeng. Kayak kita bikin praktikal di itu. Iya betul. Bikin susah, total ada yang nawarin tempat. Iya betul. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama, punya ide bikin sekolah, Silakan duduk Pak Dian. nggak ada tempat, nyambung. Ini beliau Ini. yang Lagi di juru kuncinya Tronesia. Kalau nggak ada beliau, seperti kata Pak Teddy tadi bilang, nggak ada Tronesia. Gimana Pak Dian melihat mengiyakan ini Tronesia jadi sekolah lempar pisau di Jadi rumahnya? klub, jadi anak-anak pramuka rame lah. Iya, jadi memang apa ya? Ini kan mesti kan ada pandangan ke depannya nih. Oh, saya iyakan nih nanti biar menjadi hal yang Yang pertama kita ingin mewadahi aktivitas anak-anak muda. Anak-anak muda apapun itu sebetulnya. Cuman pada waktu itu ada peluangnya di lempar pisau. Kebetulan Pak Asep teman waktu kuliah kan, jadi nyambung. Sehingga kedepannya kita berharap karena ini memulai, ada peluang lebih sebetulnya untuk ada cabang yang lebih luas dari yang ada saat ini gitu. Itu sebetulnya yang memotivasi. Kemudian dengan adanya wadah ini juga mudah-mudahan anak-anak muda memang lebih banyak tertarik gitu. Ya, jadi Tidak membosankan. alternatif satu kegiatan positif. Ya betul, ada kegiatan yang memang tadi mewadahi anak-anak muda. Yang kebetulan sini ada dekat kampus ya, jadi memang teman-teman anak-anak pada di sini gitu. Iya betul. Iya. Banyak yang gitu. Jadi dari Pertemanan. Teman kuliah anak-anak, jadi nyambung ke sana ke sini, jadi kebetulan dekat kampus. Banyak nyambungnya dari situ. Gitu. Dan sini jadi tempat Ngumpul ya. Jadi Benar. jadi gampang mengawasi anak-anak. Gampang. Ya itunya. Jadi kalau anak-anak apalagi yang SMP ya, SMP SMA itu kan masa-masa yang anak-anak yang perlu ada pengawasan lebih ya. Orang tuanya kalau ke sini ya percaya aja, mainnya di sini gak kemana-mana. Iya. Jadi memang lebih ini ya. Iya betul. Sisi positifnya jadi banyak banget ya. Banyak sebetulnya. betul. Banyak sekali. Betul. Apalagi sekarang dengan ingin diwadahi dengan pramuka ya sebetulnya. Ada organisasi yang formal yang punya sistem pembinaan dan pendidikan yang bagus lebih ya gitu, sehingga kita bisa mengadopsi. Betul. Mudah-mudahan jadi berkembang sih. Amin. Ya enggak ini ya, maksudnya menggunakan bagian rumah ini, Ya. bagian rumah Pak Fardian. Kebetulan kan di bawah kosong memang. Iya. Depan kosong, bawah kosong, jadi nggak mengganggu sih. Oh, iya. Kita kan di atas. Iya. Saya juga kalau ke Bandung ya ke sini. Jogja juga kalau ke Bandung yang lainnya ke sini. Nginepnya di sini. Ya memang nggak keganggu aja. Tapi enak tempatnya. Serius. Dingin. Ini aja nih berisik nih. Berangkat sih. Izin pamit dulu ya. Siap. Ya. Lanjut dulu. Siap. Yo, hati-hati. Ngobrol lagi di next one. Hati-hati. Ayo Mangga Jilan. Jilan ya bener ya? Oh Holy. Holis. Ganti Jilan. Kalau tapi ini terus terus di Pramuka sendiri terus ini ya apa? Oh iya. Naik ke atas terus ya. Masih. Targetnya memang sampai ke Targetnya ada Sako yang levelnya nasional. Jadi paling tidak kan tahapan berikutnya tuh Kuarcab. Jadi kalau udah ada 3 gugus depan, 3 kota itu bisa naik ke Kuarcab. Kalau ada 3 ada telepon dulu. nggak apa-apa kan? Halo Bang Herman. Halo Bang. Memang agak sedikit unik ya. Gimana Bang? Makanya tapi lempar pisau ini ya. Kita Kita ingin kenalkan lebih. Gimana? Gimana Bang? Memang ini Pak ya, memang apa? Lebih dekat ke Pramuka. Oke. Yang lebih menarik lagi kalau
jadi Bisa, bagian. nggak masalah. Kepanduannya Berapa sebetulnya banyak, Bang? agak apa? Dengan pisau itu kan Oh, yang kayak kemarin. meliar lah. Apalagi bisa kita Boleh. pakai tajam. Kan? Kalau sarungnya hitam bisa, nggak masalah. Kemudian ini juga sih dari pramuka kayak di sini misalnya. Nah, dia anggota pramuka, melempar pisau di pramuka. Ya. Di luar itu dia bisa bikin klub dan dia bisa berprestasi sebetulnya kan. Siap. Siap, Bang. Yuk, mari. Kalau Yuk. pandangan Pak Fardian melihat Iya. ke depannya nih dari olahraga lempar pisaunya itu gimana? Oh, Saya punya pantesan harapan dipanggil-panggil lebih nggak sebetulnya. ada. Kemana Bang Herman Untuk saya bilang? direspon, apalagi di Ya kalangan udah, anak-anak sehat terus, muda, Bang. sehingga ini menjadi betul-betul Oh, iya, siap. olahraga yang prestasi nantinya ya, yang bisa mewadahi Siap. Yuk, mari. Makasih Bang Herman. Yuk, anak-anak mari. muda nanti Yuk. untuk Selamat cabang malam. yang di luar dari yang saat ini sudah berkembang gitu. Peluangnya banyak gitu. Iya. Peluangnya banyak karena mungkin orang lain belum begitu ini ya, sehingga Betul, kalau yang belum duluan banyak atletnya. ya Ya betul. kayak kami dulu lah, belum ada atletnya jadi naik podium duluan. Ketika udah ada yang jago-jago gantian. Alasannya sebenarnya bukan regenerasi, memang kalah skill aja. Gantian. Betul. Lihat kemarin kan 120-an ya, 121. 121 peserta. Dan wajah barunya banyak banget. Banyak banget wajah baru. Wajah barunya banyak. Yang lama udah mulai Yang lama udah mulai meredup. Yang lama udah meredup, udah mulai. Ada yang dari Kerawang itu pelempar senior, Pak Heru Puspito. Pak Heru Masih Puspito ada aktif. kemarin Pak. Ada. Ada. Itu, Pak. Penyemangat lah, motivasi. Masuk di Full spin sama kapak ikutnya. Tapi datangnya pas kapak doang Oh. hari Sabtu nggak datang beliau. Oh, nggak datang ya? Nggak datang beliau. Berarti ikut cuma di kapak Di aja. kapaknya aja. Orang jago di kapak ya. Dulu di full spin sama kapak Oh, itu. Dan parahnya termasuk rapi beliau. Termasuk bagus itu. Zaman di Blade Motion di Depok itu masih bagus. Udah. Ini memang PR juga sih buat mungkin di luar Jogja, di luar Tronesia nih menurut saya. Mahasiswa tuh sulit merangkulnya. Gitu ya. Sulit Ah. karena itu kebanyakan sekarang komunitas HP miring. Kalau udah HP-nya miring, Ya, betul, main betul, game betul. sudah susah. Tapi di sini juga sama, anak-anak main game juga. Nah, gitu ya. Main game juga. Kalau sesi latihan, ini kan tempat terbatas kan. Kadang-kadang nunggu giliran mereka Main. atau udah selesai nggak langsung pulang mereka main. Bisa menempatkan. Tapi paling tidak bisa nonton. Salah satunya ya kalau latihan itu HP simpen dulu. Ya. Pas pramuka. Latihan. Apalagi kalau pramuka. Iya. Pramuka tuh Yang mengkondisikan. ada yang mengkondisikan, harus disimpan itu. Nah itu yang menariknya dari pramuka gitu. Ketika anak menjadi anggota pramuka, dasar dharmanya itu kadang mindsetnya begitu masuk dasar dharma nih. Kebentuk, betul. Dasar dharma nih, karena saya juga ngalamin pramuka SMP. Sampai jadi saya SMP Pratama Putra. Oh, nah sekarang Pratama di Pramuka salah satu kelebihan sekarang untuk jalur prestasi ya, ada jalur prestasi, ada jalur kepemimpinan untuk bisa masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Yang jadi jalur kepemimpinan itu satu sekolah itu berarti cuma 2, Pratama Putra dan Pratama Putri. Itu bisa itu. Iya. Jalur kepemimpinan itu masuk Ya, di pramuka tuh. Karena asumsinya mereka udah tertarik, terdidik. Saya Pramuka. SMP doang Pratama Putra, SMA enggak milih pramuka. Yang dari SMP kemarin masuk ke SMA karena Pratama di SMP-nya jalur kepemimpinan. Masuk ke SMK negeri. Menarik sebetulnya pramuka itu. Mungkin di Jogja mungkin di Jogja perlu dipikirkan itu bisa masuk ke pramuka, apalagi kalau sudah pernah ngisi sedemikian Kalau banyak. ngisi Persami itu beberapa kali sudah. Nah, tinggal pendekatan itu aja, pendekatan ke Sako. Bisa ngobrol ke Kuaran sebetulnya, Kuarti Ranting, nanya-nanya. Kalau di satu daerah tempat saya lucu lagi tuh. Saya ngobrol ke orang pramuka. Sebut kabupaten, tingkatnya kabupaten. Kabupaten, oke. Teman sebetulnya dia nih. Kuarcap berarti kan? Kuarcap.
ada nih, aku mau kenalin olahraga baru lempar pisau. Bisa nggak? Apa itu? Olahraga ini. Ada kejuaraannya, ada. Kita udah tingkat nasional, udah sekian ya. Nah, kata dia pertimbangannya adalah di sini untuk lebih fokus ke apa yang dilombakan. Jadi aktivitas yang dilakukan adalah apa yang dilombakan oleh Ya. pusat. Pusatnya Provinsi, Warda. Jadi kalau olahraga itu tidak ada diperlombakan, otomatis di Kuarda tidak ada. Nah, membuang-buang waktu untuk mempelajari itu sebetulnya ya kebutuhan sih jatuhnya. Jadinya ya kalau kebutuhan kayak gitu kan susah gitu. Dari pengambil keputusannya begitu. Pengambil kebijakannya begitu. Karena nanti jago di situ tapi tidak berprestasi, mungkin yang ditakutkan jago di lempar pisau tapi karena nggak ada lombanya di itu Tidak jadi dapat prestasi. medali. Padahal menurut saya yang saya maksud adalah itu pengenalan buat anggotamu kan. Pola pikirnya pramuka kan sudah tahu ketangkasan dan keterampilan. Ini olahraga yang bisa meningkatkan itu dari mereka dan bisa berdiri sendiri tanpa harus di pramuka. Sebetulnya cuman pendekatan saya ke pramuka ini karena anak-anak kan harus tahu nih kegiatannya akan apa aja. Beda dengan kita random nemu anak lagi nongkrong gitu, ayo mau lempar pisau kan. Betul. Arahnya nggak tahu mereka kemana. Tapi kalau ke pramuka Jelas. udah tahu arahnya kemana sebenarnya. Harapan kita kayak gitu. Betul. Lebih aman. Lebih Paling di ngasih pandangan Menwa paling merespon lebih. Mahasiswa mungkin di Menwa. Menwa ya. Di Menwa. Pencinta alam kurang. Mungkin ke Menwa. Yang bisa merespon lebih. Tapi di Menwa juga lempar pisau kan salah satu bagian dari keterampilan yang harus dikuasai. Itu yang menjadi kesulitan di mahasiswa itu ya, salah satunya. Jogja juga sulit. Menwanya nggak tahu kenapa. Ada satu menwa UTY, kampus UTY itu biasanya tiap tahun kalau buat pembekalan diksar ngundang kita buat ngisi. Tapi nggak reguler. Cuma sekali. Jadi mereka nggak ada aktivitas, pengenalan aja. Nggak ada aktivitas selanjutnya. Tindak lanjutnya nggak ada ya. Belum ada. Makanya kemarin tuh minta tolong sama menwa si Hana tuh. Tolong dong kalau ada yang bisa ada deket deh secara personal sama yang di Jogja. Dipanas-panasin deh tolong. Jogja. Jadi kalau udah siap mau misalnya mau butuh pelatihan tinggal kasih tahu aja gitu, kita siap. Soalnya kita siap buat ngisi. Kalau di sini mahasiswa banyaknya dari pertemanan ya. Pertemanan. Teman ngobrol, yuk main yuk. Nyobain yuk. Itu ada aim apa lagi? Yuk ada lu dapat duit loh. Oh iya mau belajar. Teman-teman siapa tuh? Mau belajar. Teman-teman yang? Iya, anak-anak Polman. Anak-anak Polman itu banyak yang ikutan lempar pisau sekarang. Awalnya dari aim. Apalagi anak rantau ya. Oh ya dapat duit peringkat 200 juga. Ya dia nggak mikir berapa banyak peserta kan. Awal bayangannya kan peringkat 200 aja, masa sih nggak masuk gitu. Terus dia ikut nyoba. Nah dari nyoba gitu tertarik. Gimana sih lempar yang benar? Nah gaya gitulah. Awal pintu masuknya ya mungkin uang masih jadi daya tarik utama. Apa itu kejuaraan? Apa itu kejuaraan? Cuma dapat sertifikat. Apa itu kejuaraan? Kembali ke mode AM game. Itu aja kali ya. Udah azan Isya nih. Siap. Sementara itu dulu dari kita nih, dan saya di Indonesia. Ada Pak Septedi sama Pak Fardian. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.